Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anda sekalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita belajar di tema 3 subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran SPDP, Seni Budaya dan Prakarya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu memahami tentang pengertian alat musik ritmik dengan baik. Dengan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu mengetahui contoh alat musik ritmik dengan cara menggunakannya dengan baik. Dengan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu memahami tentang pola irama sederhana dengan baik. Coba kalian tahu apa tidak alat musik ritmik itu apa? Alat musik ritmik adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmik juga digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengantar irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmik adalah keterampilan irama dan keterampilan ketentuan pada lagu yang dibawakan. Oke, jadi alat musik ritmik adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Ingat, tidak memiliki nada. Sederhananya adalah alat musik ritmik itu tidak menggunakan kunci-kunci seperti kalau gitar kan ada kunci untuk memainkannya. Kalau alat musik ritmik itu menggunakan ketukan. Jadi memadukan ketukan agar memperoleh suara yang indah. Seperti itu. Kemudian fungsi alat musik ritmik adalah yang pertama, mengatur tempo lagu. Yang kedua, mengatur harmoni lagu. Dan yang ketiga, sebagai penyempurna instrumen lainnya. Yang keempat, untuk mengiringi alat musik lainnya. Kelima, sebagai tanda untuk pemain musik. Keenam, mengatur tempo gerak tari atau koreografi. Contoh-contoh alat musik ritmik. Yang pertama ada gendang. Gendang merupakan alat musik ritmik asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditutup dengan kulit hewan. Cara memainkan gendang adalah dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul. Jadi bentuk gendang seperti itu. Ada beberapa alat yang serupa dengan gendang tapi berbeda, seperti halnya ketipung, itu bentuk gendang tapi lebih kecil. Atau kalau yang ada di masjid biasanya beduk, itu ada yang lebih besar, itu serupa dengan gendang tapi berbeda. Dan juga ada tifana. Kalau tifana dari Papua ya, alat musik serupa gendang tapi berbeda. Kemudian rebana. Kalau rebana mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya, alat musik ritmik asal Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang besar dan keras. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Bentuk rebana seperti itu. Tentu kalian sudah pernah melihat sebelumnya kalau rebana. Triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang berbentuk panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun ujung satu dengan lainnya tidak menyatu. Triangle memainkan dengan cara dipukul di bagian manapun dan akan berbunyi. Bentuk triangle adalah seperti ini. Seperti contoh buku itu sudah ada. Kalian tentunya pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu yang keempat adalah marakas. Marakas disebut juga rumba saker.
Alat musik ini berasal dari Amerika Latin. Alat musik ini berbentuk seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkan alat musik ini dengan digoyang-goyang, namun perlu teknik khusus supaya menghasilkan bunyi yang indah. Bentuk maracas seperti itu, persis lollipop ya, tapi itu alat musik. Kemudian tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa, terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasang rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Cara memainkan tamborin dengan cara digoyang-goyang ke kiri dan ke kanan atau diketuk menggunakan tangan. Mungkin kalau tamborin kalian asing ya mendengar kata tamborin, tapi kalau kalian sudah melihat bentuknya mungkin kalian tidak asing lagi. Jadi seperti itu tamborin. Mungkin di wilayah kalian masing-masing menyebut tamborin ini dengan sebutan yang berbeda-beda. Jadi seperti itulah contoh-contoh alat musik ritmix. Sekarang kita beralih ke pola irama sederhana. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Mungkin pengertian pola irama di buku dan di sini berbeda. Dan dari tema 1 kemarin juga tidak sama kan? Tapi pada dasarnya sama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Itu pengertian yang paling sederhana. Kemudian panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan. Jadi di pola irama panjang pendek bunyi ditentukan berdasarkan ketukan. Kemudian pola irama berjalan berdasarkan birama. Coba kalian sering kan mendengar kata birama. Apakah kalian tahu birama itu apa? Birama adalah kuat lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi oleh garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Apakah kalian tahu tanda birama itu seperti apa? Sudah dibaca materi sebelumnya. Contoh tanda birama yaitu 4/4, 3/4, dan 2/4. Kalian tahu maksudnya apa? 4/4, 3/4, atau 2/4. Kalau di buku kalian pasti berbeda. Kalau di buku dituliskan tanda birama 4, cuma itu. Tanda birama 3 dan birama 2, ya seperti itu. Tapi pada dasarnya maknanya sama juga. Jadi tanda birama 4/4 itu artinya dalam setiap birama ada 4 ketukan. Jadi kalau di buku kalian disebut tanda birama 4, ada 4 ketukan dalam setiap birama. Kalau di buku kalian ada tanda birama 3, berarti di setiap birama ada 3 ketukan. Seperti itu ya. Kemudian contoh pola irama sederhana. Coba kita nyanyikan lagu Kupu-kupu yang lucu. Ini sudah pernah kalian nyanyikan sebelumnya di tema 1. Coba kita ulangi lagi menyanyikan lagu ini. Biramanya 3/4. Apakah kalian tahu sebelumnya? Coba kita dengarkan bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari
Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik dengan cara berikut. Memukul botol kaca menggunakan sendok, mengetuk kepalan tangan ke meja, mengetuk jari-jari tangan ke meja, memukul pensil dengan pensil, memukul bagian belakang ember, bertepuk tangan, menghentakkan kaki, menjentikkan jari, dan membuat alat musik sederhana dari botol yang diisi biji-bijian. Jadi cara membuat musik yang sederhana itu banyak sekali caranya. Jadi kalau kalian nggak punya alat apapun, kalian bisa menggunakan tangan dan kaki. Bisa selain di sini juga kalian bisa memukul paha atau juga bisa bersiul kalau menggunakan alat tidak ada. Tapi saya kira alat di rumah seperti gelas dan sendok itu pasti ada ya. Jadi pasti kita bisa membuat irama dari alat-alat yang sederhana. Seperti kalau yang terakhir ini, membuat alat musik sederhana dari botol yang diisi biji-bijian, itu seperti alat musik marakas tadi. Jadi kurang lebih nanti bunyinya sama. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.